nama saya Maha, asal dari Bali. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2025 Provinsi Bali. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian wawasan kebangsaan dan bela negara beserta dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, beberapa di antara teman-teman semua pasti sudah pernah atau belum menyadari bahwa teman-teman semua sudah pernah menerapkan perilaku wawasan kebangsaan atau bela negara. Nah, seperti contohnya, kalian tidak menyadari bahwa mengikuti upacara bendera merupakan salah satu penerapan dari aksi bela negara atau penerapan dari topik kita yaitu bela negara. Nah, untuk itu, untuk teman-teman memahami lebih dalam mengenai kedua topik kita tersebut, saya akan menjelaskan dari pertama yaitu pengertian dari wawasan kebangsaan dan bela negara. Baik, pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang dan pemahaman tentang bangsa dan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai, prinsip, dan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, wawasan kebangsaan ini mencakup kesadaran dan pemahaman tentang sejarah, budaya, dan identitas bangsa, serta peran dan tanggung jawab warga negara dalam memelihara dan membangun bangsa. Kemudian, sudah mengerti kan apa itu wawasan kebangsaan? Kita lanjut ke bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Nah, bela negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti yang pertama, mengabdi pada negara dan bangsa melalui berbagai bentuk pelayanan. Yang kedua, membela negara dari ancaman dan gangguan. Dan yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa. Kemudian yang terakhir yaitu mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Bela negara merupakan wujud nyata dari kesadaran dan kecintaan warga negara terhadap negara dan bangsa, yang merupakan bagian penting dari upaya dalam memelihara dan membangun bangsa kita sendiri. Nah, setelah memahami pengertian dari wawasan kebangsaan dan bela negara, kita lanjut mengenai contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, contoh dalam wawasan kebangsaan, yaitu menghargai keragaman budaya, mengakui dan menghargai keragaman budaya, agama, dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang kedua, memahami sejarah bangsa, dan yang ketiga yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong, keadilan, dan persatuan. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan rasa cinta tanah air seperti kesadaran akan pentingnya memelihara dan membangun bangsa. Nah, berikut merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari kita mengenai topik bela negara. Yang pertama yaitu mengikuti pendidikan dan pelatihan. Nah, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mendukung dan membangun bangsa. Yang kedua, mengabdi pada masyarakat melalui kegiatan sukarela seperti gotong royong, bakti sosial, dan kehidupan bermasyarakat lainnya. Yang ketiga yaitu membela negara dari ancaman seperti mengikuti wajib militer dan menjadi bagian dari pasukan keamanan negara seperti TNI dan Polri. Yang keempat yaitu mengamalkan nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari seperti menghargai keberagaman, mempromosikan persatuan, dan mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, bagaimana teman-teman mengenai pengertian atau penjelasan saya mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara beserta dengan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah teman-teman sudah mengerti semua? Saya anggap sudah mengerti ya. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan dan menjelaskan video mengenai kerja Rodi atau masa penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Kemudian video selanjutnya saya akan menampilkan detik-detik proklamasi, Sumpah Pemuda, dan keindahan bangsa Indonesia ini dan bagaimana penerapan dari aksi bela negara tersebut. Baik, tolong ditonton sampai habis ya teman-teman. Bye-bye. Kerja Rodi atau kerja paksa merupakan salah satu kebijakan kolonial Belanda yang diterapkan di Indonesia pada masa penjajahan. Kebijakan ini memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja tanpa upah yang layak dan bahkan tanpa upah sama sekali dalam proyek-proyek infrastruktur dan kegiatan lainnya yang ditentukan oleh pemerintah kolonial. Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda berusaha untuk meningkatkan kontrol dan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah mulai membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan rel kereta api. Namun, pemerintah kolonial menghadapi masalah seperti kekurangan tenaga kerja dan biaya yang tinggi untuk merekrut pekerja.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem kerja rodi. Nah, sistem ini memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja tanpa upah yang layak atau bahkan tanpa upah sama sekali dalam proyek-proyek infrastruktur dan kegiatan lainnya. Kerja rodi ditetapkan secara luas di berbagai wilayah Indonesia termasuk Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dampak kerja rodi memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat Indonesia secara fisik maupun sosial dan ekonomi. Beberapa dampaknya yaitu eksploitasi pekerja. Rakyat Indonesia terpaksa bekerja tanpa upah yang mencukupi sehingga banyak yang meninggal atau menjadi cacat akibat kelelahan fisik. Yang kedua, banyak keluarga yang terpisah karena anggota keluarga yang paksa bekerja jauh dari rumah sehingga meningkatkan tingkat kemiskinan. Yang ketiga, kerja rodi menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia, baik secara fisik maupun secara mental. Nah, perlawanan dan akhir dari kerja rodi ini memicu perlawanan dan protes bagi rakyat Indonesia. Banyak masyarakat yang tidak mau tunduk pada kebijakan ini dan berusaha untuk melarikan diri dari melakukan perlawanan. Perlawanan terhadap kerja rodi merupakan salah satu contoh perlawanan rakyat Indonesia terhadap kebijakan kolonial Belanda. Kerja rodi secara resmi dihapuskan pada tahun 1870 setelah pemerintah kolonial Belanda menyadari bahwa kebijakan ini tidak efektif dan menimbulkan banyak masalah. Namun, dampak kerja rodi masih dirasakan hingga saat ini dan kebijakan ini dianggap sebagai salah satu contoh penindasan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia pada masa penjajahan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bela negara. Kayaknya kita udah gak asing deh sama dua kata itu. Tapi tahu gak sih bela negara itu apa?
Di zaman sekarang, kita terlalu sibuk dengan dunia maya masing-masing. Sampai banyak hal yang kita lupakan di dunia nyata. Lupa waktu, lupa kewajiban, sampai akhirnya lupa sama keadaan sekitar. Dunia maya memang asik, bisa bebas ngelakuin apa aja yang kita mau. Tapi kalian sadar gak sih? Justru karena kebebasan itu, negara kita jadi pecah. Pecah karena segelintir orang yang menyalahgunakan kebebasan itu. Orang-orang yang egois, orang-orang yang mau menang sendiri, orang-orang yang gak pikir panjang terhadap perilaku mereka. Lihat deh, di dunia maya banyak orang yang saling mencaci maki, saling memprovokasi, saling menghakimi. Tapi mereka gak sadar bahwa mereka sudah merusak negeri ini. Ayolah, buka pikiran kalian. Negara kita itu luas, orangnya beragam. Pola pikirnya juga berbeda. Jangan berpikir kita selalu benar. Jangan paksakan kehendak. Mereka juga punya hak untuk berekspresi. Cukup dengarkan dan hargai. Emang susah ya buat ngelakuin hal sesimpel itu. Padahal dengan itu, kita sama saja sudah menjaga negeri ini. Sadar gak? Saat kalian saling berdebat, saling menghujat di dunia maya, banyak orang di luar sana yang sedang berjuang untuk dirinya dan berjuang untuk negaranya. Coba deh kita lihat ke belakang. Selama ini kita cuma bisa nuntut banyak hal dari negara. Kita cuma bisa nyalahin negara. Tapi apa kita pernah introspeksi diri tentang apa yang telah kita lakukan untuk negeri ini? Ayolah, kenapa kita saling bermusuhan, saling menyatukan? Padahal kita saudara sebangsa. Harusnya kita fokus dalam memajukan negeri ini. Bela negara itu bukan cuma tentang pertumpahan darah. Bela negara memiliki arti, bahkan makna yang berbeda bagi setiap orang. Mungkin kita memiliki peran yang berbeda, tetapi kita tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu mengabdi pada Indonesia. Renungkanlah apa yang bisa kita berikan untuk negeri ini. Menjelaskan sedikit apa itu bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara punya kewajiban yang sama dalam urusan bela negara. Hal ini harus dilakukan sebagai wujud cinta tanah air. Berikut merupakan contoh dan aksi bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Dengan cara peduli terhadap lingkungan sekitar, seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan sekitar, membersihkan meja atau tempat sebelum bekerja, memakai masker, dan hand sanitizer agar terhindar dan terlindungi dari virus COVID-19 di era pandemi saat ini. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Dalam aktivitas bekerja sehari-hari, dapat kita wujudkan dengan cara datang tepat waktu saat bekerja dan mengikuti apel setiap pagi. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Bagi saya, seorang muslim, yaitu dengan cara sholat tepat pada waktunya, ibadah dengan khusyuk, dan berdoa dengan sungguh-sungguh, merupakan salah satu wujud implementasi nilai Pancasila, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Sebagai calon ASN,
dapat kita wujudkan dengan salah satu cara, yaitu selalu bersemangat dan siap ditugaskan dimanapun, kapanpun, bahkan di daerah terpencil demi memberikan kontribusi dan kemajuan bagi bangsa dan negara. Yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Senantiasa menjaga kesehatan sehingga mempunyai fisik dan mental yang baik. Dapat kita wujudkan dengan cara melakukan olahraga rutin, melatih fisik, serta minum vitamin untuk menjaga kebugaran tubuh sehingga dapat menunjang beban pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan.